Jumpa lagi di Caldera Talk, dipastikan hangat, mendidik, mengungkap fakta. Apa kabar Bang Adri? Alhamdulillah baik, lapar juga. Karena lagi puasa ya. Ya iyalah. Hari ini kita bahas apa ya? Yang mungkin yang menarik, mungkin yang lagi hangat soal Ferdian Paleka. Hari ini dia ditangkap, udah ditangkap sama polisi, dan kemudian masuk penjara barangkali ya. Kalau abang melihat Ferdian Paleka, kemudian kira-kira salahnya apa dia? Ya itu juga. Ini kan sensitif nih, nanti kita bilang dia nggak salah, kita kena maki. Kita bilang dia salah, pun kita bingung salahnya gitu ya. Dalam artian urusan pidana ya gitu. Salah ya salah, secara moral dia salah gitu. Tapi ketika ini masuk ke ranah hukum, kemudian apa sih jerat, mau jerat pakai apa gitu. Paling nanti ujung-ujungnya undang-undang ITE misalnya begitu kan. Pencemaran Apa gitu ya, perasaan tidak memuaskan, artinya tidak menyenangkan, tidak memuaskan apa gitu ya. Kalau saya melihatnya sebenarnya begini-begini ini kan fenomena yang sudah sangat lama ini. Model-model kenakalan seperti ini sudah sangat lama. Kemudian hari ini bedanya kan ada medianya. Nah, kalau itu kan terjadi di Bandung ya, di Bandung. Kalau di Medan ada nggak yang gitu-gitu? Belum tahu ya. Ada kayaknya kemarin, tapi ya itu tadi keisengannya beda lagi kan. Yang mengcover lagu Aisyah Sirah Serullah ada juga kalau nggak salah tuh. Nah kenakalan ini kan dari zaman ke zaman ada. Hanya terus ale-ale siapalah itu namanya yang keriting itu ya kan, si Kribo itu. Nah persoalannya kan ini memang zaman sudah berubah ya, adab masyarakatnya berubah, kemudian ada media yang memang ada shocking kultur di sini kan, begitu mudahnya orang untuk menjadi terkenal, punya uang. Itu memang motifnya memang mau terkenal aja. Iya, motifnya konten lah, apalagi biar terkenal, punya fans, punya hater. Bahkan hari ini mungkin kalau kita dulu satu orang itu nggak suka sama kita gelisah. Gitu. Kalau sekarang punya hater itu bangga gitu. Ada yang hidup dari hater, Bang. Iya itu. Makin banyak hater yang komen, makin naik. Ini fenomena yang ini luar biasa. Makanya kalau memang dia dihukum, oke dihukum ya karena ada kesalahan biar ada efek jerah dan sebagainya. Menurut saya jangan dihukum dengan bagaimana menghukum penjahat pada umumnya. Harusnya ini ada pembinaan. Sebagaimana kita menghukum para pemakaian narkoba misalnya kan ada pembinaan kan, BNN kan fungsinya itu. Abang mau bilang bahwa kawan-kawan yang membuat konten prank seperti itu apa, penyakit psikologis ya? Iyalah. Iya. Kita ini semua ada gila-gilanya nih semua gara-gara medsos ini. Hanya persoalannya ada yang bisa mengontrolnya, ya kan? Ada yang tidak. Ada yang karena mungkin usia, lingkungan dan sebagainya menggebu-gebu gitu membuat sesuatu yang ini sorry aja ngerjain orang kayak gitu. Tanya diri kita masing-masing aja, pernah nggak kita melakukan itu? Saya pikir hampir sebagian besar kita pernah melakukan itu. Ngerjain orang ya. Ngerjain orang gitu ya, beda-beda. Kalau zaman dulu misalnya ya, zaman dulu nih saya tinggal di Komat nih. Bulan puasa gini, tidur kawan, kita begadang tidur di masjid, kemudian kulit kawan dibakar pakai api rokok misalnya. Ya. Nah itu kan iseng tuh ya. Betul. Bayangkan kalau hari ini itu masuk ke YouTube gitu. Ini ada orang tidur di masjid ya, kemudian dibakar kawannya kulitnya. Ya. Wah, ini sebuah penistaan atau apalah gitu nanti bahasanya. Tapi viral. Ya viral gitu. Ya hal seperti itu. Artinya keisengan-keisengan itu memang ada dari dulu. Cuma memang kalau dulu kita bercanda ya sama kawan-kawan 4-5 orang sudah saling kenal dan sebagainya gitu, saling paham lah. Itu pun ada juga yang berantem, selek ya kan, selek sebentar ya kan. Nah kalau hari ini jutaan orang yang melihat nggak kenal gitu, entah siapa, kultur berbeda. Oh ya udah, ya pasti kemarahan itu akan muncul. Maka pro kontra itu biasa terjadi karena memang kita tidak dari sudut pandang yang sama dan tidak punya kedekatan emosional dengan pelaku. Yang menarik itu kalau misalnya kita mengatakan bahwa
dewanya atau konten itu adalah segala-galanya untuk YouTuber. Nah, kira-kira menjadi YouTuber yang semacam ini, kalau istilahnya itu apa? YouTuber toksik katanya ya, yang punya konten-konten aneh, ngeprank segala macam. Nah, itu kira-kira menurut abang akan bertahan karena dia punya pasar sendiri, atau sebaiknya masyarakat juga mulai mengerem, menikmati konten-konten semacam ini? Kalau tidak ada upaya yang konkret dari komunitas netizen itu menyadarkan masyarakat ini nggak benar, akan terus tumbuh. Sekian belas tahun yang lalu, itu zamannya sinetron, saya jumpa salah satu produser besar di Jakarta sana, saya tanya sama dia tanggapan beliau tentang, pada saat itu saya baca bahwa ada pendapat-pendapat yang mengatakan sinetron Indonesia tidak mendidik. Ya, pada masa itu zaman Tuyul Mbak Yul, itu zaman kapan lah itu ya? Model-model apa ya? Hantu-hantu. Gitu-gitu lah. Dan memang sampai hari ini kayaknya masih bertahan. Ya. Saya tanya itu sama produser, Pak, apa tanggapan Bapak dengan pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa sinetron Indonesia tidak mendidik, bahkan cenderung membodohi, saya bilang. Ya udah, dengan enteng bilang, kami bukan guru, katanya. Yang punya tugas mendidik itu ya guru, katanya. Kami adalah pengusaha, tugas kami mencetak profit sebanyak-banyaknya. Ya kan? Ya kan? Itu dari sisi pebisnisnya yang hari ini kita anggaplah dia itu si pembuat konten itu tadi. Saya pikir ya semua orang sekarang jadi sama gitu kontennya. Ini ada yang membodohi dengan membuat cerita-cerita film itu yang ya membodohi kalau saya bilang gitu. Ya ini membodohi, mengerjai macam-macam, sama. Apa orientasinya? Semua sama, orientasinya uang. Dan nggak ada yang bisa memfilter itu, nggak ada yang bisa ngerem itu. Kita cuma bisa maki-maki, kita cuma bisa marah-marah. Ya, kalaupun ada yang membuat konten-konten yang bagus juga tetap punya pasar-pasar sendiri. Ya. Artinya kalau ya sama seperti kita menonton media biasa ya. Iya. Kalau tidak suka ya jangan udah tinggalkan gitu kan. Nah, jujur saya saya belum pernah nengok memang. Unsubscribe kan gitu. Ya mungkin itu yang dan kalau kita nggak suka nggak usah di dislike, nggak usah di komen, nggak usah gitu, biarkan dia tenggelam. Ini enggak, kita juga ikut maki-maki, lumayan dia dapat. Karena engagement itu ya. Iya, engagement. Komentar itu engagement. Cuma kan kadang kita nggak tahan untuk tidak memaki, tidak marah, untuk tidak minimalnya menasehati kan kira-kira. Bukan nggak mungkin juga mereka juga buat konten-konten itu karena memang ada yang request barangkali ya. Bisa jadi. Misalnya followernya ada yang ada yang request tolong dong kerjain gubernur misalnya, kerjain wali kota. Itu kalau ada itu belum pernah ya. Nah, kalau ada boleh juga nonton. Oke, kita mungkin akan menonton, tapi ya coba kalau bisa janganlah kasih yang sampah ya kan. Pakai yang lebih. Iya, itu tadi, soal prank tadi, ini karena abang yang mengkaitkan gitu ya kan. Ya kalau si Ardian ya namanya. Ferdian itu kan ngeprank ya. Korbannya, tidak maksud mengurangi rasa empati kita kepada korban gitu ya. Korbannya 3, 4, 5 orang paling. Pejabat ini dalam kondisi Covid ini pun ngeprank juga, jutaan manusia di prank. Oh, bantuan. Ya kan? Proses. Bantuan belum ya? Gitu. Bantuan belum ada yang cair ya? Ya nggak tahu, itu tadi prank juga kan gitu loh. Oke. Kita pikir cukup menarik. Nanti kita akan bahas lagi yang lebih. Ya kalau bisa jangan serius-serius sekali lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.